teman-teman OMK. Wah, seneng banget bisa ketemu lagi. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya fundamental banget deh. Gimana caranya doa, puasa, sama pantang itu bisa jadi semacam superpower kita buat ngebangun komunitas yang solid abis. Keren kan? Yuk, langsung kita bahas. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang agak nyeleneh nih. Apalagi buat kalian yang gila bola. Coba bayangin deh, mungkin nggak sih seorang juara dunia, striker utamanya malah nggak nyetak 1 gol pun, sama sekali. Bisa begitu juara? Kayaknya mustahil banget ya kan? Eits, tapi jangan salah. Ternyata hal itu beneran pernah terjadi loh. Nah, di bagian awal ini kita bakal kupas sebuah kisah nyata dari dunia olahraga. Dan cerita ini bakal jadi fondasi buat semua obrolan kita hari ini. Yuk, kita flashback sedikit ke tahun 2018, Piala Dunia. Ini panggung termegah di jagat sepak bola, di mana semua mata dunia tertuju ke sana. Bisa bayangin kan tegangnya kayak apa? Semua tim terbaik dari seluruh planet kumpul jadi satu. Nah, di tengah-tengah semua itu, ada satu pemain namanya Olivier Giroud. Posisinya, striker utama timnas Prancis, ujung tombak serangan mereka. Jadi tugas dia ya udah jelas banget, jebol gawang lawan. Tapi ada yang aneh. Sepanjang turnamen, dari pertandingan pertama sampai final, tebak berapa gol yang dia cetak? 0. 0. Beneran loh, nggak ada 1 gol pun atas nama dia. Nah, disinilah letak gilanya. Walaupun striker andalannya mandul gol, Prancis justru jadi juara dunia. Kok bisa? Aneh banget kan? Ini kayak anomali yang nggak masuk akal. Ternyata rahasianya bukan soal satu pemain jagoan. Sama sekali bukan. Kemenangan mereka itu lahir dari tim yang nggak ada tuh saling iri-irian. Setiap pemain, dari kiper sampai bek, mereka benar-benar saling menghargai peran masing-masing. Kerja sama tim di atas segalanya, ego ditaruh di belakang. Giroud emang nggak nyetak gol, tapi gerakannya itu loh, dia narik bek lawan, buka ruang buat teman-temannya yang lain. Jadi pemain lain bisa cetak gol. Ini bukti nyata, semua posisi itu sama pentingnya. Nah, kerja sama tim yang keren banget kayak gini tuh ada namanya. Sebuah kekuatan yang bakal kita gali lebih dalam. Namanya sinergi. Oke, sekarang pertanyaannya, apa hubungannya ini sama kita-kita di OMK? Jadi, apa sih sebenarnya persekutuan sinergis itu? Ini bukan sekedar kerja kelompok biasa ya. Ini lebih ke cara hidup kita di gereja. Di mana semua orang itu terlibat. Itu namanya partisipatif. Nggak ada yang disembunyiin, semuanya terbuka alias transparan. Kita juga bisa saling ngingetin, itu akuntabel. Dan yang pasti, kita kerja bareng, kolaboratif. Intinya, ini adalah sebuah komunitas di mana kepentingan bersama itu jauh di atas ego kita masing-masing. Dan kutipan ini, wah, ini ngena banget. Saya tidak harus paling menonjol asal gereja bertumbuh. Ini dia inti dari sinergi. Butuh keberanian loh untuk bisa bilang kayak gitu. Nggak apa-apa deh, bukan gue yang jadi bintangnya. Yang penting komunitas kita, OMK kita, gereja kita bisa maju. Ini perubahan mindset yang luar biasa kuat, teman-teman. Dan ini nih, poin pentingnya. Sinergi itu bukan cuma soal, lu ngerjain ini, gue ngerjain itu. Bukan cuma teknis bagi-bagi tugas. Ini jauh lebih dalam. Sinergi itu adalah buah dari kedewasaan rohani kita. Lahirnya dari iman yang udah matang. Dari kemampuan kita untuk melihat lebih jauh dari sekedar diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana dong cara kita melatih kedewasaan rohani ini? Well, ternyata gereja tuh udah ngasih kita semacam paket latihan gitu loh. Buat apa? Ya buat ngebangun kedewasaan rohani dan kekuatan sinergi ini. Penasaran kan latihannya apa aja? Yuk kita lihat bareng-bareng. Latihannya ada 3, doa, pantang, dan puasa. Mungkin selama ini kita ngelihatnya kayak, aduh kewajiban lagi. Tapi coba deh, kita lihat dari kacamata yang beda. Anggap aja ini tuh 3 exercise rohani yang aktif. Lewat doa, kita nyambung sama Tuhan. Lewat pantang dan puasa, kita belajar ngendaliin diri sendiri, ngelatih ego kita. Tujuan dari semua latihan ini sebetulnya simple banget. Biar kita nggak jadi pusat alam semesta kita sendiri. Ya, buat ngelawan egoisme. Dengan kita berlatih ngalahin keinginan diri, kita tuh jadi lebih peka, jadi lebih dekat. Nggak cuma sama Tuhan, tapi juga sama teman-teman di sekeliling kita. Nah, dari latihan-latihan yang sifatnya pribadi ini, kita bakal dibawa ke pemahaman yang lebih luas lagi soal komunitas. Sebuah konsep yang indah banget dan udah ada dari dulu di kitab suci. Coba deh, buka 1 Korintus 12. Di situ, Santo Paulus ngasih sebuah perumpamaan yang pas banget. Dia bilang, gereja itu bukan kayak perusahaan atau organisasi kaku. Tapi, gereja itu seperti satu tubuh Kristus yang hidup. Dan layaknya tubuh, anggotanya banyak dan beda-beda fungsinya. Konsep satu tubuh ini benar-benar ngubah cara kita mandang komunitas.
Mungkin dulu modelnya kayak piramida ya, ada yang di puncak, ada yang di bawah, hierarkis gitu. Nah, sekarang kita diajak buat ngelihatnya kayak lingkaran, di mana semua orang berdialog. Jadi ini bukan lagi soal siapa yang paling punya kuasa, tapi gimana kita semua bisa jalan bareng, setara, setiap orang perannya dihargai. Dan ini nyambung lagi kan ke cerita kita di awal tadi, keren banget, sama persis kayak di timnas Prancis itu. Di dalam gereja juga gitu. Setiap kita itu punya peran yang unik, yang nggak bisa digantiin sama orang lain. Tangan nggak bisa dong bilang ke kaki, gue nggak butuh lo. Striker juga nggak bisa ngeremehin kiper. Nah, setiap kita teman-teman OMK, kita semua punya posisi super penting di tim ini. Oke, teorinya udah dapat, konsepnya udah ngerti. Sekarang bagian paling pentingnya nih, terus gimana caranya kita ikut main? Apa aksi nyata yang bisa kita lakuin? What's next? Ini nih beberapa contoh konkretnya. Nggak usah yang ribet-ribet dulu. Mulai dari yang simple. Coba deh rajin datang ke pertemuan OMK, atau ada teman yang sakit, jenguk, doain. Itu udah kontribusi besar. Mau lebih? Ikut terlibat pelayanan, jadi lektor, atau gabung KOR. Bahkan hal-hal kayak ngumpulin donasi buat korban bencana, atau bikin aksi peduli lingkungan, itu semua adalah cara kita mainin peran kita di tim raksasa ini. Oke, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Coba deh pikirin baik-baik. Anggap aja gereja ini tim juara, dan kamu adalah salah satu pemain intinya. Kira-kira peran unik apa yang Tuhan mau kamu mainkan di tim ini? Kontribusi spesial apa yang bisa kamu kasih biar seluruh tim ini bisa menang dan bertumbuh bareng-bareng? Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak udah dengerin.